dia menginginkanmu. Dan ada satu tanda yang hampir tidak pernah salah. Yang menarik, sebagian besar pria sama sekali tidak menyadari tanda ini ketika itu terjadi. Padahal sinyalnya seringkali ada tepat di depan mata mereka. Masalahnya bukan karena tanda itu tidak ada, tetapi karena kebanyakan pria tidak tahu kemana harus melihat. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik, dia jarang mengungkapkannya dengan kata-kata langsung. Tubuhnya berbicara lebih dulu. Sikapnya berubah. Energinya berbeda, dan semua itu terjadi begitu halus sampai terlihat seperti kebetulan. Padahal, sama sekali bukan kebetulan. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa ketertarikan wanita itu harus jelas, dramatis, dan mudah dikenali. Seolah-olah jika dia tertarik, dia akan mengatakan secara terang-terangan atau menunjukkan sikap yang sangat mencolok. Namun, psikologi menunjukkan kebalikannya. Ketertarikan yang paling kuat justru sering muncul dalam bentuk yang paling tenang. Ketika perasaan itu asli, otak wanita tidak selalu melibatkan logika verbal. Yang bekerja lebih dulu adalah alam bawah sadar. Ketertarikan feminin, terutama yang tulus, muncul dalam mikroperilaku yang tidak disengaja. Ini adalah sinyal kecil, berulang, dan hampir tidak mungkin dikendalikan sepenuhnya. Semakin dia berusaha terlihat netral, santai, atau biasa saja, semakin tubuhnya mengkhianati apa yang sebenarnya dia rasakan. Inilah alasan mengapa pria yang hanya fokus pada kata-kata seringkali melewatkan momen paling penting. Ada alasan psikologis yang sangat jelas di balik semua ini. Ketika seorang wanita merasa tertarik pada seseorang, otaknya memasuki kondisi kewaspadaan emosional yang positif. Ini bukan stres, melainkan campuran antara rasa penasaran, keterhubungan, dan antisipasi. Sistem sarafnya mulai aktif dengan satu tujuan utama, mendekat, merasa aman, dan menjaga koneksi. Dan dari sinilah muncul tanda yang tidak pernah gagal. Tanda ini tidak dibuat-buat, tidak direncanakan, tidak dipelajari, ia muncul secara otomatis. Sebelum kita masuk lebih dalam, jika konten seperti ini membantumu memahami hubungan, dinamika emosional, dan perilaku manusia dengan lebih jernih, ada baiknya kamu menyukai video ini dan berlangganan channel. Dengan begitu, kamu tidak akan melewatkan konten berikutnya yang bisa benar-benar mengubah cara kamu membangun koneksi dengan orang lain. Sekarang, perhatikan baik-baik. Perilaku pertama hampir selalu muncul ketika dia berada di dekatmu, seringkali tanpa dia sadari. Tubuhnya mulai mengarah ke arahmu, bisa berupa posisi tubuh yang sedikit condong, bahu yang terbuka, atau kaki yang menghadap langsung ke arahmu. Kadang tubuhnya secara tidak sadar mencari posisi yang sejajar dengan tubuhmu. Ini bukan kebetulan. Otak mengaitkan kehadiranmu dengan rasa nyaman secara emosional. Lalu tubuh merespons dengan mencari keselarasan fisik. Perilaku kedua muncul dalam bentuk gangguan kecil yang terlihat sepele. Dia menemukan alasan-alasan sederhana untuk memulai atau mempertahankan percakapan. Komentar ringan, pertanyaan yang sebenarnya tidak penting, atau sekadar mengisi keheningan. Isi pembicaraan bukan fokus utamanya. Yang penting adalah menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Dari sudut pandang psikologi, ini adalah upaya bawah sadar untuk memperpanjang koneksi dan mencegah jarak emosional terbentuk. Perilaku ketiga jauh lebih dalam dan sering tidak disadari oleh pria. Dia mulai merespons emosimu, bukan hanya kata-katamu. Jika kamu terlihat bersemangat, ekspresinya ikut berubah. Jika kamu menjadi lebih tenang atau serius, energinya menyesuaikan. Ini disebut pencerminan emosional. Dan ini tidak terjadi dengan sembarang orang. Pencerminan hanya muncul ketika ada ketertarikan dan keinginan kuat untuk menciptakan keselarasan batin. Perilaku keempat adalah salah satu yang paling sering diabaikan, padahal sangat kuat. Dia mulai mengurangi jarak fisik secara alami. Tanpa alasan yang jelas, jarak di antara kalian perlahan menyempit. Dia condong ke arahmu saat berbicara, tidak mundur ketika kamu mendekat, dan dalam banyak kasus menciptakan sentuhan ringan yang tampak tidak disengaja. Semua ini terjadi tanpa perencanaan sadar. Tubuhnya hanya merespons sinyal ketertarikan. Perilaku kelima mengikat semuanya. Dia mulai mengingat detail-detail kecil tentangmu, hal-hal yang kamu ucapkan secara singkat, cerita yang bahkan tidak kamu anggap penting, nama, kebiasaan, atau opini kecil.
Ini terjadi karena ketika seorang wanita tertarik, otaknya mulai memberi prioritas pada informasi yang berkaitan dengan kehadiranmu. Kamu tidak lagi menjadi sekadar orang biasa di lingkungannya. Kamu menjadi relevan secara emosional. Perhatikan satu hal penting. Tidak satu pun dari tanda-tanda ini bergantung pada kalimat romantis, pengakuan langsung, atau pernyataan eksplisit. Justru karena itu, tanda ini hampir tidak pernah gagal. Ia tidak melewati filter rasional. Ia muncul langsung dari alam bawah sadar, tempat emosi jujur berasal. Dan disinilah banyak pria membuat kesalahan. Ketika tanda-tanda ini muncul dan seorang pria merespons dengan tenang, hadir sepenuhnya, dan menunjukkan kestabilan emosional, ketertarikan itu biasanya berkembang lebih kuat. Namun ketika dia bereaksi dengan kecemasan berlebihan atau mencoba memaksakan sesuatu, otak wanita membaca itu sebagai ketidakstabilan. Ini bukan tentang melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini tentang tidak merusak suasana psikologis yang sudah terbentuk secara alami. Sekarang, jawab satu pertanyaan sederhana di kolom komentar. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu baru menyadari semua tanda ini ketika semuanya sudah terlambat? Jawaban itu seringkali mencerminkan kondisi emosional seseorang saat ini. Pada akhirnya, memahami tanda ini bukan tentang manipulasi atau permainan psikologis. Ini tentang kepekaan emosional, tentang berhenti mencari kepastian lewat kata-kata dan mulai memperhatikan perilaku nyata. Karena ketika seorang wanita menginginkanmu, tubuhnya hampir selalu mengatakan kebenaran, bahkan ketika pikirannya berusaha menyembunyikannya.